Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar? Semoga selalu semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Ruminawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 3 Kota Bumi, Lampung Utara, akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1 yang sudah saya pelajari, yaitu kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian, pembelajaran berpusat pada guru. Guru di sini masih aktif memberikan ceramah, demonstrasi pembelajaran berasal dari guru. Kemudian peserta didik hanya menerima materi. Kemudian patokan keterampilan pembelajaran dilihat dari nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Lalu, ketika peserta didik tidak menulis, maka tidak belajar, dan pembelajaran budi pekerti difokuskan hanya pada saat pelajaran pendidikan agama dan PPKN saja, tidak terintegrasi dengan pembelajaran yang lain. Kemudian, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu: yang pertama, saya mengalami perubahan pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa, dan setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik yang berbeda dengan peserta didik yang lain, sehingga ketercapaian belajar setiap peserta didik berbeda-beda. Setiap pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Jadi, tidak hanya di pelajaran agama dan PPKN saja. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku, bahwa kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi, dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Kemudian, hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memperhatikan minat dan bakat peserta didik atau aktif student center. Lalu kolaboratif, yaitu memacu rasa kerjasama peserta didik. Lalu variatif, agar tidak membosankan, dan juga kreatif. Selain itu, saya berupaya menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, dan saya berharap saya dapat menginspirasi lingkungan belajar di sekitar saya. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian, menyesuaikan kodrat anak, memerdekakan anak lahir dan batin, menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga memposisikan guru sebagai tukang kebun kehidupan dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati, dengan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, agar anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Kemudian saya melakukan refleksi diri
bahwa dalam pendidikan itu ada 3 kata kunci, yaitu merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being. Yang diartikan di sini bahwa peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan kolaborasi mengembangkan potensi siswa sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang selamat dan bahagia. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.